Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semangat pagi Bapak Ibu dosen semua. Seperti yang tadi malam kita diskusikan ya, saya sampaikan bahwa saya akan membuat video tutorial tentang pembuatan soal ujian melalui e-learning. Hari ini saya akan membuat video ini ya, Bapak Ibu semua. Baik, silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam e-learning masing-masing, karena ini tidak sulit, akan mudah sekali. Masuk ke e-learning masing-masing, kemudian buka My Course, kemudian silahkan dipilih mata kuliah apa yang akan dibuatkan soal ujiannya. Saya buatkan contoh di sini adalah Pancasila dan Kewarganegaraan S1 Administrasi Rumah Sakit. Saya contohkan ya. Nah, kemudian karena UTS ini adalah pertemuan ke-8 ya, berarti di kita adalah pertemuan ke-8. Kita klik pertemuan ke-8. Selanjutnya, oh mohon maaf, ini ya, untuk edit mode kita hidupkan dulu di sebelah kanan atas. Kemudian kita masuk ke pertemuan ke-8 yang sudah saya buat template-nya sebelumnya. Ya, UTS ujian tengah semester. Kemudian add an activity. Add an activity. Berikutnya, di sini sebenarnya sudah disediakan banyak sekali ya Bapak Ibu. Kita gunakan kuis. Nah, ini yang ada centang warna ungu ya. Kita pilih kuis. Selanjutnya kita akan membuat misalnya di sini apa nih ujiannya? Ujiannya di sini adalah UTS gitu ya. UTS berikutnya display, kemudian kita buat timing dulu. Kita buat timing sesuai dengan jadwal. Jadwalnya misalnya mata kuliah ini jadwalnya besok tanggal 8. Berarti di sini saya buat tanggal 8. Dan sebelum merubah jadwal, pastikan kolom di sebelah kanan yang enable itu kita centang dulu. Nah, baru nanti bisa dirubah tanggalnya. Tanggal 8 ya, 8 November. Jam berapa ujiannya? Saya bikin jam 9 lah misalnya. Jam 9.00. Jam 9.00. Sampai jam berapa? Kuis ini ditutupnya jam berapa gitu. Kalau kelas karyawan mungkin sampai malam ya. Silahkan. Tapi kalau kelas reguler memang kalau dari saya pribadi itu kelas reguler saya memberikan batas limit waktu karena memang reguler ini harus mempunyai kecepatan berpikir gitu. Jadi dan mereka free tidak sambil bekerja juga. Jadi saya bikin di sini jangan lupa enable-nya ya, enable-nya dicentang dulu. Kemudian jangan lupa di sini dirubah dulu tanggalnya karena saya menutupnya hanya waktunya itu hanya 1 jam, maka di sini saya bikin jam 10.00. Nah, jadi soal UTS ini bisa dibuka pada tanggal 8 jam 9 dan selesai jam 10 ya, di tanggal yang sama, di hari yang sama. Tuh. Kemudian berikutnya save and display. Nah, kemudian selanjutnya, ini kan baru kita bikin tempatnya ya, dan atur waktunya. Kemudian add question. Add question kita klik. Nah, berikutnya kita akan memilih ini Bapak Ibu, kita akan memilih jenis soal apa yang akan kita gunakan. Di sini ada di kanan ya, ada add berwarna biru, silahkan diklik. Kemudian add new question. Nah, di sini sudah ada banyak sekali Bapak Ibu. Ada pilihan multiple choice, kemudian true and false, benar salah, kemudian mencocokkan, pilihan jawaban singkat, numerik, kemudian essay, dan banyak sekali pilihannya. Sementara yang saya gunakan saat ini adalah multiple choice, true and false, dan juga short answer.
Nah, silahkan Bapak Ibu mau menggunakan yang mana bebas ya. Tidak ada aturan harus ini gitu, tidak ada. Boleh bebas. Kita contohkan yang true and false. True or false. Jadi saya menggunakan soal benar salah. Kemudian add. Nah, di sini question name saya tulis nomornya, nomor 1. Kemudian di sini pertanyaannya. Pernyataannya kalau benar salah itu. Saya contohkan nih, saya contohkan bahwa pemberian obat antibiotik harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya contohnya seperti itu. Pernyataan ini benar atau salah, kemudian berikutnya kita bikin kuncinya. Kuncinya di sini berarti true, benar. Jawabannya nanti harusnya benar. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan feedback di sini ya. Benarnya itu kenapa, kemudian salahnya itu kenapa gitu, alasannya bisa kita sertakan. Tapi kalaupun tidak diberikan juga tidak apa-apa karena ini UTS ya. Tapi kalau misalnya kuis harian setelah mata kuliah untuk mereview pemahaman mahasiswa, itu bisa kita tambahkan di sini. Jadi alasan kenapa kok jawaban ini benar atau kenapa kok jawabannya salah, itu bisa kita sertakan. Itu karena tujuannya untuk belajar. Tapi karena memang ini adalah UTS, evaluasi akhir tengah semester, maka tidak perlu kita berikan alasan. Berikutnya, save change. Sudah, soal nomor 1 sudah jadi. Nanti mahasiswa itu bisa melihat ya. Ingat, melihatnya tanggal 8 tadi yang sudah kita setting. Berikutnya, soal nomor 2. Misalnya ini saya mau bikin soal nomor 5 soal pertama itu benar salah gitu. Berarti kita bikin lagi add yang atas ini ya Bapak Ibu. Add yang atas biar satu kelompok maksudnya. Masih true and false. True and false. Kemudian ini soal nomor 2, nomor 1. Kemudian kepencet. Nah, kemudian berikutnya pernyataan nomor 2. Misalnya ini Bapak Ibu mau ambil dari handout atau sudah punya soal mau dipindahkan ke sini juga bisa. Tinggal copy paste saja ya. Tinggal copy paste dari file yang lain gitu. Misalnya ini saya ketik lagi untuk pernyataan nomor 2 adalah obat batuk adalah A misalnya. Kemudian kita bikin kuncinya. Kuncinya benar. True. Berikutnya save and change. Nah, ini jenis soal yang sama ya, nomor 1, nomor 2. Berikutnya, saya akan membuat dimix dengan soal yang lain. Maksudnya, ini soal benar salah. Kemudian saya juga mau bikin soal yang isei pendek misalnya. Boleh, kalau mau menambah jenis soal yang berbeda, berarti kita add-nya yang bawah. Kalau menggunakan soal jenis yang sama, kita menggunakan add yang atas. Biar satu ruangan gitu, satu ruangan. Berikutnya kita add yang bawah. New question. Saya mau bikin soal yang isi pendek. Isi pendek kita klik, kemudian add. Isi pendek di sini saya kasih nomor 1. Kemudian di sini apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Jelaskan. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian nanti feedback atau jawabannya bisa kita berikan di sini ya. Pancasila adalah ideologi Indonesia yang menjadi dasar dan lambang negara. Misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya, oh mohon maaf, saya salah naruh ini. Bukan di general feedback ya, saya
hapus ini, saya